Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa. Kalau mendengarkan narasi Pak Jokowi, Bang Ansy, ini apa jaminannya menurut Anda seorang Ganjar Pranowo mampu melanjutkan segala pencapaian yang mampu dihantarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan Ma'ruf Amin saat ini? Sama yang poin yang kedua juga perlu Anda jawab. Pak Jokowi itu di narasinya bilang gini, tetapi pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa. Memangnya ada yang dikhawatirkan sama Pak Jokowi bisa membelokkan arah perjuangan bangsa saat ini? Bang Ansy? Ya, Mas Ganjar itu kader tulen. Mas Ganjar itu kader tulen. Ya, Mas Ganjar itu kader tulen PDI Perjuangan. Lahir, tumbuh, dan berkembang di PDI Perjuangan dengan gagasan-gagasan besar Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan juga internalisasi nilai yang kuat di sana. Tadi kita bisa melihat bagaimana kesabaran revolusioner seorang Ganjar Pranowo. Ya, Christian sempat mewawancarainya dan bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang kader, beliau itu betul-betul loyal, tunduk, betul-betul mengemban amanat sebagai petugas partai yang baik. Ya, tadi disebutkan Mas Ganjar itu pernah diberikan mandat mengurus Badiklat Pusat, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Otonomi Daerah, pernah 2 kali menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI, dan kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan pada saat itu Panglima Perang, Panglima Tempurnya itu adalah Mbak Puan Maharani. Jadi kalau ditanya apa jaminannya, Mas Ganjar ini adalah betul-betul kader yang tidak perlu lagi diragukan komitmen dan konsistensi perjuangannya. Melihat rekam jejaknya yang bisa teruji. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Joko Widodo dalam pernyataan tadi menegaskan pentingnya kontinuitas visi-visi kebangsaan dan program-program pembangunan nasional. Dan Mas Ganjar juga pada saat memberikan sambutan juga menjawab bahwa beliau sebagai kader PDI Perjuangan dan Pak Jokowi juga adalah kader terbaik PDI Perjuangan saat ini, ya tentu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan kerja-kerja baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya kira kehadiran Presiden Joko Widodo ini ya menepis banyak anggapan publik ataupun sinyalemen sejumlah pihak yang mengatakan ataupun meragukan soliditas dan kohesi dari PDI Perjuangan ini. Dalam banyak hal kita tahu, bahkan tadi Ibu Mega mengatakan, menceritakan bahwa selama ini Ibu Puan Maharani itu ditugaskan untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Presiden Joko Widodo. Ini penting untuk ya, selain dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI, tentu ada agenda-agenda kebangsaan terkait dengan pemilu di 2024 yang memang harus dibincangkan. Yang pasti PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Joko Widodo memiliki kesamaan dalam hal kontinuitas pembangunan nasional ke depan. Kita ingin memastikan bahwa Indonesia akan terus dengan ideologi Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kerjasama ini akan terus dilanjutkan. Baik. Bang Anas, menurut Anda siapa yang dimaksud sama Pak Presiden Jokowi bahwa ada tetapi pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu? Ada menurut Anda sosok yang dikhawatirkan Pak Jokowi mau membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa yang ia bangun saat ini? Ya, boleh jadi dari capres koalisi perubahan kali. Ya,
Jadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi, bahwa pujian yang ditujukan kepada Mas Ganjar Pranowo, bahwa Mas Ganjar itu adalah dekat dengan rakyat, sering turun ke bawah. Kalau secara makna personal, Ganjar adalah Jokowi. Karena brand image yang dimiliki Pak Jokowi sebagai sosok pemimpin yang merakyat, dekat dengan rakyat, itu dimiliki oleh Mas Ganjar Pranowo. Dan makna tersirat kedua adalah Ganjar adalah PDIP, bahwa Mas Ganjar menjaga dan menegakkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno lewat PDI Perjuangan. Jadi pernyataan Pak Jokowi ini saya maknai dua kata, Ganjar adalah Jokowi, Ganjar adalah PDIP. Jadi ini luar biasa pesan politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi di hadapan para pengurus-pengurus PDI Perjuangan. Termasuk kehadirannya tadi menurut Anda juga punya makna yang luar biasa. Mas Toto, tadi kan kita hari-hari ini mengikuti Pak Ganjar berada dalam posisi pertama di berbagai survei, tapi marginnya 8%, artinya tidak lebih dari 50% kalau mau menang mutlak katanya. Tapi menurut Anda momentum deklarasi Capres dikeluarkannya perintah langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk semua kader partai bergerak memenangkan Ganjar Pranowo, ini akan mampukah mendongkrak satu elektabilitas oleh Ganjar Pranowo, dua mendongkrak PDIP yang memang hari-hari ini juga berada di posisi pertama untuk dalam posisi pertama untuk partai jika pemilu dilakukan hari ini, Mas Toto? Ya, pertama terkait dengan Ganjar Pranowo pasti akan ada efek langsung ya. Pertama kalau kita bicara misalnya efek internal dari perintah yang diberikan oleh Ibu Megawati. Kalau kita baca sebetulnya memang tanpa deklarasi ini pun mayoritas dari pemilih PDI Perjuangan itu sudah memilih Ganjar Pranowo. Kalau kita lakukan cross tabulasi data antara pemilih partai dengan pemilih capres, tapi angkanya masih di kisaran sekitar 60%-an. Dan pengalaman dari kita melakukan misal exit polls atau survei-survei sebelum capres PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi maju, itu biasanya sampai bisa di atas 90% tingkat soliditas dari pemilih partai PDI Perjuangan terhadap pilihan dari capresnya. Gitu. Secara otomatis ini saja kalau mau dihitung-hitung itu akan naik sekitar 3%. Ini kalau kita bicara hitung-hitungan secara statistik ya. Yang kedua kan tadi kita lihat juga bahwa apa yang tampil dalam peristiwa tadi bukan sekedar kepastian Ibu Mega mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo, tapi kehadiran Pak Jokowi itu menjawab beberapa keraguan. Dan juga atau tidak dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi saat ini tertinggi dari 8 tahun beliau memimpin di survei Carta Politika, SMRC ataupun indikator, pengaruh dari restu seorang Jokowi itu menjadi sangat besar. Dan peristiwa yang muncul tadi, keharmonisan antara partai dengan Pak Jokowi dalam mengusung Ganjar Pranowo, saya pikir juga akan memberikan efek lebih di luar soliditas dari pemilih partai. Dan itu menurut saya nanti mungkin pasca dari deklarasi ketika kita melakukan survei tatap muka oleh lembaga-lembaga survei kredibel itu langsung bisa dilihat. Teorinya seperti itu. Oke, Bang Ansy, bagi Anda yang mendengarkan langsung sebagai kader perintah dari seorang ketua umum untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo, Anda pribadi memaknai bagaimana dan mungkin Anda bisa cerita bagaimana kader PDIP di seluruh Indonesia memaknai perintah langsung dari ketua umum tadi? Ya, itu perintah yang biasa sebenarnya untuk konteks internal PDI Perjuangan. Karena memang Ibu selalu menegaskan berkali-kali bonding dengan akar rumput. Kalau kalian mau menang, mau hat-trick dalam pemilu, ya tidak bisa diam-diam saja. Kalian harus bekerja secara disiplin. Dan disiplin itu berarti tertib dan taat bekerja berdasarkan ideologi dan spirit perjuangan PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada kesuksesan yang bisa didapatkan secara instan. Semuanya perlu dengan kristalisasi keringat, semuanya perlu dengan spirit dan perjuangan. Karena itu Ibu itu datang untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Kita semua sebagai kader itu diperintahkan, diinstruksikan untuk turun ke masyarakat untuk melakukan kerja-kerja politik. Jadi sebagai politisi itu kan kerjanya secara umum kan dua. Ya, harus memunculkan sosok yang merakyat, tadi sudah disebutkan oleh Mas Anas, tetapi merakyat saja tidak cukup, harus pro rakyat.
merakyat itu tidak berjarak dengan masyarakat, pro rakyat itu ya hadir sebagai solusi, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang terutama mereka adalah wong cilik. Tetapi Christian, saya ingin menegaskan beberapa hal tadi ya, terutama terkait dengan arah kerjasama ke depan. Saya kira memang selama ini banyak mata di Indonesia, entitas politik, bahkan mata publik itu kan menanti-nantikan pengumuman yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Dan pasti arah komunikasi, kerjasama, dan peta konstelasi ini akan dinamis dan akan tentu berpengaruh dari hasil pengumuman yang dilakukan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan pada hari ini. Yang kedua, sebagai partai pemenang pemilu, ya pemilik golden ticket, pengusung utama Presiden Joko Widodo, dan kalau survei itu rata-rata Mas Ganjar itu berada di papan atas, rasa-rasanya PDI Perjuangan itu tentu akan tetap konsisten, ya menjalankan apa yang menjadi amanat Kongres kelima, mengusung kadernya sendiri untuk calon presiden. Kira-kira demikian. Ya, Bang Ansy, ini pernyataan Anda harus dimaknai seperti apa? Artinya PDIP masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, atau mau menyatakan kepada publik bahwa PDIP sudah sangat cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini sehingga sangat percaya diri untuk bisa jadi cawapres, tidak hanya capres tapi cawapres juga dari PDIP dan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain? Ya, PDI Perjuangan itu dalam beberapa kesempatan itu sudah menegaskan bahwa yang pertama kami akan mengumumkan calon presiden yang merupakan kader kami sendiri. Setelah calon presiden diumumkan, PDI Perjuangan akan membuka komunikasi dan terbuka untuk melakukan interaksi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak yang kami pandang juga memiliki visi kebangsaan yang sama, komitmen yang sama dalam pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan publik bagi masyarakat ini. Karena itu PDI Perjuangan tentu menjadi partai yang inklusif juga, ya terbuka untuk berkomunikasi, terbuka untuk menjalin kerjasama. Tetapi saya perlu menegaskan tadi, PDI Perjuangan ini adalah pemilik golden ticket, pemenang pemilu, ya pengusung utama Presiden Joko Widodo, dan kepuasan pemerintahan ini tuh ada di angka 70%. Maka kami merasa memiliki kapasitas, cukup memiliki kepercayaan diri untuk mendorong Mas Ganjar memimpin Indonesia 5 tahun ke depan ini. Mas Toto, pernyataan Bang Ansy kita artikan sebagai bahwa memang PDIP punya posisi tawar yang kuat dengan tadi data-data ya, tidak hanya persoalan perasaan ini, percaya diri, tapi persoalan data-data bahwa hingga saat ini berbagai survei juga menunjukkan Pak Ganjar di posisi banyak di posisi pertama, kemudian PDIP juga berada di posisi pertama untuk mengukur elektabilitas partai politik. Menurut Anda demikian? Iya, betul bahwa rasa percaya diri sangat besar terlihat ya dari partai tadi dengan menunjukkan soliditas di bawah kepemimpinan Ibu Mega, lalu kemudian juga mereka memiliki presiden yang dianggap berhasil. Itu kekuatan besar untuk membuat PDI Perjuangan pede bisa menjadi pemimpin koalisi. Tetapi saya juga melihat dari bagaimana Ibu Mega memberikan ruang besar kepada Pak Jokowi. Dan kita tahu juga sering dikatakan sangat dekat dengan partai-partai lain juga. Sering digosipkan punya hubungan yang naik turun dengan Ibu Mega. Tadi diberikan ruang sangat luas, bahkan termasuk untuk berbicara. Saya melihat, dan termasuk keputusan mengenai Ganjar Pranowo, saya melihat jauh lah dari PDI Perjuangan untuk masuk kepada pilihan ekstrim berkoalisi sendiri. Karena sudah cukup threshold dan kemudian merasa bisa menang hanya dengan modal Pak Jokowi bekerja baik dan Pak Jokowi adalah kadernya. Dan mereka solid sebagai partai, salah satu partai tertua. Saya meyakini dari statement-statement yang muncul, PDI Perjuangan menyadari bahwa mereka harus bekerja sama dengan partai-partai lain. Dan Ibu Mega tadi sudah menunjukkan dalam 2014 dan sekarang, selain matang dalam berpolitik berideologi, tapi juga sangat taktis untuk memenangkan pertarungan. Dan saya pikir dengan target hat-trick, keputusan untuk membuka ruang dengan partai lain itu pasti akan dilakukan. Baik, kita tunggu. Ini sudah jelas, kita menunggu dan menantikan cukup lama siapa kader terbaik PDIP dimaksud oleh Megawati Soekarno Putri, dan hari ini sudah terjawab kader yang terbaik kita PDIP. nantikan nanti Mas Viva Yoga nih.
partainya akan mengambil sikap Nah, seperti nih apa itu. yang bikin closing statement Mas Toto nih hari ini di obrolan malam. Jadi mau itu saya bilang Mas Toto, kira-kira nanti ini peta koalisi dikocok ulang nih partai mana yang bakal merapat ke PDIP kalau Anda katakan tadi punya punya posisi tawar yang tinggi dibanding dengan partai-partai yang lain. Christian, Ya, sudah mau closing Christian. ini Bang Ansy. Hah, kenapa? ya, yang pasti kalau mau kerjasama dengan PDI itu jangan hanya sekedar omong angka-angka, omong values atau nilai. Asik. Kira-kira seperti itu. Wah, ini Dan pesan saya nih buat yang percaya mau. kalau mau spekulasi, Ini pesan buat Pak Viva Yoga P3 dan maksudnya Bang PAN Ansy. itu bisa jadi partai yang akan masuk. Bang Ansy. Nah. Ya untuk siapa saja. Oke, baik. Baik Pak Viva Yoga, terima kasih sudah join. Bang Ansy juga terima kasih sudah join. Mas Toto juga terima kasih sudah join. Bang Anas terima kasih ya sudah join. Terima kasih. Sehat selalu buat Anda semua. Selamat Lebaran Pak Viva Yoga. Ya, selamat Lebaran ya. Saya kami ucapkan buat Anda. Dan bagi saudara-saudara kita di seluruh Indonesia sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda. Mohon maaf lahir dan batin, dan bagi Anda yang baru merayakan besok juga saya ucapkan selamat, karena ini obrolan malam itu hanya Senin sampai Jumat, jadi kita akan jumpa lagi pada Senin mendatang. Selamat liburan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.